Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumila dengan stambuk N1D1 19074, kelas genap, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perubahan, Pergeseran, dan Pemertahanan Bahasa. Yang pertama itu latar belakang. Bahasa adalah sesuatu yang hidup. Sebagai sesuatu yang hidup, ia tentu mengalami perkembangan. Perkembangan berarti perubahan. Perubahan itu terjadi karena bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan bermasyarakat. Keterkaitan bahasa dengan manusia itulah yang mengakibatkan bahasa itu menjadi tidak statis, atau dengan kata lain bahasa itu bersifat dinamis. Arus global juga berimbas pula pada penggunaan dan keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat. Penggunaan bahasa di dunia maya, internet misalnya, contohnya Facebook. Banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia yang kurang penggunaannya, mulai dari judul film, judul buku, judul lagu, sampai dengan pemberian nama merek produk dalam negeri. Pergeseran dan pemertahanan bahasa merupakan dua sisi mata uang. Fenomena ini merupakan fenomena yang terjadi bersamaan. Bahasa menggeser bahasa lain, atau bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Kondisi tersebut terjadi pada saat suatu masyarakat berkomunikasi, memilih untuk menggunakan atau meninggalkan pemakaian atau bahasa. Pilihan atas salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam rentang waktu yang panjang. Rentang waktu itu bisa mencapai lebih dari 2-3 generasi. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan bahasa dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, dan semantik. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergeseran bahasa. Dan yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pemertahanan bahasa. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui perubahan bahasa dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, dan semantik. Kedua, untuk mengetahui tentang pergeseran bahasa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tentang pemertahanan bahasa. Selanjutnya, pembahasan. Pertama, perubahan bahasa. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah. Entah kaidahnya itu direvisi, menghilang, atau munculnya kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik. Tujuan kita bukan untuk membicarakan perubahan itu secara terperinci, melainkan hanya untuk menunjukkan adanya bukti perubahan. Maka hanya akan dibicarakan adanya perubahan itu dalam satu tindakan saja, tanpa memperhatikan kapan perubahan itu terjadi. Perubahan yang dimaksud itu antara lain: yang pertama, perubahan fonologi, perubahan morfologi, perubahan sintaksis, perubahan kosakata, dan yang terakhir perubahan semantik. Pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Kalau seseorang atau sekelompok orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadi pergeseran bahasa ini. Selanjutnya yaitu pertahanan bahasa. Pertahanan bahasa dalam kasus yang dilaporkan Denny pada tahun 1987. Kita lihat menurut pemakaiannya, beberapa bahasa daerah di Minahasa Timur adalah karena pengaruh penggunaan bahasa Melayu Manado yang mempunyai presentasi yang lebih tinggi dan
penggunaan bahasa Indonesia yang jangkauan pemakaiannya bersifat nasional. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan tadi, yaitu terjadinya perubahan itu tentunya tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Namun yang dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa itu. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah itu direvisi, menghilang, atau munculnya kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari makalah kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.